Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Utomo MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan. Di sini kami dari kelompok 3 kelas A01 yang beranggotakan saya Febi Aulia, Hairudin Asalak, Indita, Lailatul Jannah, Laili Kafifatun Nisa, Rianti Nur Ariska Setiawati, Tasya Riaunya Firda, dan Vela Ratnasari. Di sini kami presentasikan hasil resum dari kajian literatur oleh Tony Bott, yaitu pandangan dari institusi mengatasi hambatan pendidikan inklusif, pendidikan guru inklusif. Nah, di sini kami dari kelompok 3, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu dokumen kunci untuk pendidikan guru. Ya, dorongan dalam strategi literasi dan numerasi bagi guru untuk mengelompokkan berdasarkan pencapaian sejalan dengan tekanan pemerintah yang terus-menerus untuk mengelompokkan pencapaian yang lebih besar antara kelas di sekolah dasar dan menengah. Bekerja melawan solusi yang lebih inklusif untuk mengejar siswa yang beragam, menghasilkan seperangkat standar yang harus dicapai oleh semua siswa guru. Pernyataan inklusi kurikulum nasional kode praktik untuk sekolah tentang disabilitas dalam Komisi Hak Disabilitas tahun 2002 menimbulkan pemikiran bahwa mereka yang menyusun standar mungkin tidak mengetahuinya. Perubahan ini membuat lebih sulit untuk membujuk orang untuk mengadopsi pandangan luas tentang inklusi sebagai masalah prinsip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairudin Asalak. Mikrofon Hair masih mati. Ya, selanjutnya menentang inklusi secara diam-diam. Indeks untuk inklusi dibangun di atas gagasan sekolah untuk semua yang mendukung pendidikan untuk semua anak dan remaja dalam komunitas lokalnya. Di Inggris, gagasan ini dibawa oleh gagasan pendidikan komunitas. Gagasan semacam itu tidak didukung dalam kebijakan pemerintah, dan ini merusak pengembangan sistem inklusif. Yang kedua, sekolah diharapkan dapat bersaing satu sama lain, dan sekolah populer dapat memilih siswa yang paling diinginkan. Dalam proses ini, keluarga kelas menengah dan keluarga yang relatif kaya lebih diuntungkan. Yang ketiga, di tingkat menengah, penekanannya adalah pada penciptaan keragaman sekolah daripada dianggap sekolah terhadap keragaman siswa di daerah mereka. Sepertiga dari semua sekolah terikat pada suatu agama tertentu dan pemerintah, serta organisasi keagamaan merekomendasikan untuk membangun lebih banyak dari mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mikrofon Dita. Di sini saya menjelaskan manajerialisme dalam pendidikan tinggi. Pandangan manajemen kelambangan dan hubungan, melayani budaya akuntabilitas, kemudian disebut manajerialisme. Lembaga manajerial lebih menekankan hierarki manajemen ini dan komunikasi vertikal daripada kolegialitas manajemen diri dan komunikasi demokratis atau bahkan komunikasi horizontal.
Ideologi manajerialis dapat mengarah pada budaya kepatuhan dan rasa hormat, perhatian untuk mengimplementasikan persyaratan dari mereka yang lebih dekat ke pusat kekuasaan. Institusi manajerialis menggantikan kekuatan argumen rasional dengan kekuatan dan hasil argumen kemudian ditentukan oleh kekuatan relatif partisipan. Inklusi dalam konstitusi. Inklusi diharapkan ada di dalam institusi memiliki tujuan yang sama meskipun memiliki pemikiran yang beda. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Lailatul Jannah. Selanjutnya, arti inklusi atau eksklusi dalam institusi. Inklusi dalam institusi memiliki banyak arti. Jika inklusi berarti bahwa setiap orang akan dimasukkan dalam rentang kesempatan yang sempit, maka hal ini dapat mengabaikan ketidakadilan dalam posisi awal dan keragaman aspirasi dan pencapaian yang harus dihargai. Jika warga negara ingin dihargai secara setara. Pandangan tentang kesetaraan untuk semua orang tak terkecuali anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan integrasi anak-anak penyandang disabilitas. Ada pandangan bahwa dukungan itu diperlukan bagi mereka yang membutuhkannya, agar mereka dapat melakukan hal yang sama dengan alternatif dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Inklusi berkaitan dengan masalah representasi, yaitu siapa yang menghadiri institusi sebagai siswa, yang dipekerjakan sebagai staf, bagaimana anak-anak, remaja, dan orang dewasa dengan latar belakang dan budaya yang berbeda, jenis kelamin, pencapaian etnis, orientasi seksual, disabilitas digambarkan dalam struktur. Selanjutnya dijelaskan oleh saya. Kemudian ada standar inklusi. Di sini dibuat lebih fleksibel sehingga orang-orang tanpa kualifikasi konvensional dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pendekatan pendidikan yang inklusif menyeratkan bahwa kita menghargai siswa setara untuk dicapai siswa. Kemudian slide selanjutnya ada mengidentifikasi dan mengatasi hambatan. Di sini untuk mengatasi hambatan inklusi dalam lembaga harus ada upaya bersama dan konsisten untuk mengembangkan lembaga secara inklusif. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, ada inklusi kebutuhan pendidikan khusus dan perang paradigma. Rekan kerja menunjukkan bahwa ada pembagian antara pendekatan pendidikan kebutuhan khusus dan kesetaraan dan keberagaman. Untuk inklusi di lembaga seperti yang ada di sekolah dan berpendapat bahwa tidak mengherankan mengingat pembagian serupa dalam kebijakan pemerintah. Pengamat yang cermat terhadap institusi pendidikan di Inggris dan di negara lain akan mengetahui bahwa terdapat yang disebut sebagai perang paradigma di antara perspektif ini.
Sebagian ini adalah benturan antara perspektif asimilasi dan perspektif transformatif tentang inklusi. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Kemudian yang terakhir itu ada struktur lintas fakultas. Rencana untuk menerapkan struktur lintas fakultas untuk mendukung pengembangan inklusi di seluruh fakultas dengan representasi dari semua departemen. Struktur untuk mendukung pengembangan inklusi dibutuhkan pada 3 tingkatan. Pada tingkat tertinggi, seperangkat prinsip inklusif yang mendukung cara kerja. Kedua, membutuhkan kebijakan anti-diskriminasi yang memberikan kemungkinan ganti rugi ketika prinsip-prinsip dilanggar. Dan yang ketiga, membutuhkan struktur advokasi untuk menyampaikan keprihatinan, untuk bekerja pada penghapusan bertahap hambatan partisipasi, dan untuk memobilisasi sumber daya untuk mendukung partisipasi bagi semua. Hal ini dimaksudkan agar kelompok tersebut akan membahas masalah representasi, diskriminasi, dan partisipasi, baik di dalam fakultas maupun dalam hubungan dengan sekolah, dan mencoba untuk mengintegrasikan penelitian tentang inklusi dengan pengajaran di fakultas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kami, kelompok 3. Saya atas nama kelompok 3 beserta teman-teman memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata ataupun dalam pelaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuloh, Grace.